bin Wahab. Umar bin Khattab pernah berkata, Umair bin Wahab telah menjadi orang yang paling aku kasihi di antara para anakku. Umair bin Wahab al-Jumahi kembali dari perang Badar dalam kondisi selamat. Akan tetapi, ia pulang tanpa membawa anaknya yang bernama Wahab karena ditawan oleh kaum muslimin. Umair amat khawatir bila kaum muslimin akan menyiksa anaknya karena dosa yang telah dibuat oleh ayahnya. Dan ia juga amat khawatir bila kaum muslimin akan menganiaya anaknya dengan begis, sebagaimana balas dari tindakan ayahnya saat menyakiti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di suatu pagi, Umair hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan para berhala yang ada di sana. Ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijr Ismail. Umar lalu menghampirinya dan berkata, "Selamat pagi, wahai pemuka bangsa Quraisy." Safwan membalas, "Selamat pagi, Abu Wahab. Duduklah agar kita dapat berbicara sejenak, sebab waktu dapat berhenti karena pembicaraan." Umair pun duduk di hadapan Safwan bin Umayyah. Kedua pria tersebut akhirnya mengingat peristiwa Badar dan kekalahan yang mereka telak. Mereka juga menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Muhammad dan para sahabatnya. Dan mereka menjadi bergidik saat mengingat para pembesar Quraisy yang mati terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Dan mereka terkenang akan Al-Qalib. Lalu Safwan langsung berseru, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka." Umair menyahut, "Demi Allah, engkau benar." Lama berselang, Umair berkata, "Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalau aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar, kalau saja aku tidak khawatir dengan keluarga yang aku khawatirkan kehidupan mereka bila aku tidak ada, pasti akan aku mendatangi Muhammad dan membunuhnya, sehingga aku dapat menyelesaikannya dan menolak segala kejahatannya." Kemudian ia meneruskan lagi ucapannya dengan suara pelan, "Dan keberadaan anakku yang bernama Wahab yang menjadi tawanan mereka, ya, itu yang membuat kepergianku ke Yatsrib menjadi hal yang tidak dapat dielakkan." Safwan bin Umayyah memegang ucapan Umair bin Wahab. Sebelum kesempatan berlalu, Safwan memandang Umair seraya berkata, "Ya Umair, aku akan menanggung semua hutangmu berapapun jumlahnya. Sedang keluargamu, aku akan menjadikan mereka seperti keluargaku selagi aku dan mereka masih hidup. Dan aku memiliki uang yang cukup banyak untuk merawat mereka semua." Umair lalu menjawab, "Kalau begitu, jagalah pembicaraan ini dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu." Safwan langsung membalasnya, "Aku jamin." Umair bangkit dari masjid dan dengan api kedengkian menyalah dengan hebat dalam hatinya kepada Muhammad SAW. Ia lalu mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya. Ia tidak khawatir kegelisahan orang lain akan perjalanan yang ia lakukan. Hal itu karena para keluarga tawanan Quraisy lainnya ragu untuk pergi ke Yatsrib demi mencari keluarganya yang ditawan di sana. Umair meminta keluarganya untuk mengasah pedangnya, lalu melumurkannya dengan racun. Dan ia juga meminta agar kendaraannya dipersiapkan untuk dibawa ke hadapannya. Dan ia pun lalu menungganginya. Ia mulai menuju Madinah dengan selendang kebencian dan kejahatan. Akhirnya, Umair tiba di Madinah, dan ia berjalan menuju masjid untuk mencari Rasulullah SAW. Saat ia sudah hampir mendekati ke pintu masjid, ia memberhentikan tunggangannya lalu turun. Saat itu, Umar bin Khattab sedang duduk bersama para sahabat yang lain dekat pintu masjid. Mereka sedang mengenang perang Badar dan tawanan Quraisy serta jumlah yang terbunuh dari pihak mereka.
Mereka juga mengenang para pahlawan muslimin dari suku Muhajirin dan Ansar. Mereka juga mengingat anugerah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang kekalahan yang diterima oleh musuh. Saat kepala Umar menoleh, ia melihat Umair bin Wahab yang baru turun dari kendaraannya. Terlihat Umair sedang berjalan ke arah masjid dengan pedang terhunus. Maka Umar langsung bangkit dengan khawatir seraya berkata, "Inilah si anjing musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, pastilah ia datang hendak membuat keburukan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami, dan dia juga yang selalu menjadi mata-mata sebelum terjadinya perang Badar." Lalu Umar berpesan kepada para sahabatnya, "Pergilah kepada Rasulullah dan tetaplah kalian bersamanya. Waspadalah saat setan pembuat makar ini akan berlaku khianat kepada beliau." Kemudian Umar datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ada musuh Allah yang bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga bahwa ia akan membuat kerusakan." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bawalah ia menghadapku." Kemudian Umar mendatangi Umair bin Wahab. Umar lalu mengambil kerah baju Umair dengan keras, lalu melipat leher Umair sambil mencium tempat pedang yang berada di pinggulnya. Lalu Umar membawanya menghadap Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW mendapatinya dalam kondisi sedemikian, maka beliau bersabda kepada Umar, "Lepaskanlah dia, ya Umar." Lalu Umar pun melepaskannya. Lalu berkata kepada Umair, "Menjauhlah dari Rasulullah." Lalu Umair pun menjauh dari Rasul. Lalu Rasul SAW mendekat ke arah Umair bin Wahab seraya bersabda, "Duduklah ya Umair." Lalu Umair pun duduk dan berkata, "Selamat pagi." Lalu Rasulullah SAW, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang kau ucapkan, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam, dan itu adalah ucapan ahli surga." Lalu Umair menjawab, "Demi Allah, apa yang kau ucapkan tidak jauh berbeda dengan ucapan kami. Dan jarakmu dengan kami hanya sedikit saja." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Bersikaplah baik kepadaku dalam hal ini." Rasul SAW bertanya lagi, "Lalu apa maksudnya pedang yang kau bawa di lehermu ini?" Umair menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek. Apakah ia bermanfaat buat kami saat terjadi perang Badar?" Rasul SAW bertanya lagi, "Berkatalah yang jujur, apa yang kau inginkan hingga datang ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku hanya datang untuk maksud yang telah aku sebutkan." Rasul SAW bersabda, "Bukan, namun kau pernah duduk bersama Safwan bin Umayyah dekat Hijr Ismail, dan kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang terkubur di Al-Qalib. Lalu kau berkata, 'Kalau bukan karena hutang dan keluargaku, aku akan datang kepada Muhammad lalu membunuhnya.' Lalu Safwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku. Demi Allah, dan Allah adalah penghalang dirimu untuk melakukannya." Umair merasa terkejut sesaat. Lalu ia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian ia mengatakan, "Dahulu kami selalu mendustakan apa yang engkau bawa dari berita langit, dan kami juga mendustakan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi, kisah pembicaraanku dengan Safwan bin Umayyah tidak ada yang mengetahuinya selain aku dan dia. Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang telah memberitahukanmu adalah Allah. Segala puji bagi Allah
yang telah menghantarkan aku ke sini untuk menunjukkan aku kepada Islam. Lalu ia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan akhirnya ia pun masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarkan saudara kalian ini tentang agamanya, ajarkan kepadanya Al-Quran, dan bebaskan tawanannya." Kaum muslimin amat bergembira dengan keislaman Umair bin Wahab. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat berkata, "Tidak ada babi yang lebih aku cintai selain Umair bin Wahab yang sedang menghadap Rasulullah SAW. Mulai hari ini, ia adalah orang yang paling aku cintai daripada anak-anakku sendiri." Saat Umair sedang mensucikan dirinya dengan ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran, dan mengisi hari-hari terindah dalam sisa umurnya yang membuat ia terlupa akan Mekah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, Safwan bin Umayyah sedang berangan-angan, dan ia melewati perkumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah dengan berita besar yang akan kalian dengar sebentar lagi. Sebuah berita yang akan membuat kalian melupakan peristiwa Badar." Setelah penantian cukup lama yang dijalani Safwan bin Umayyah, maka sedikit demi sedikit ia merasa kekhawatirannya merasuki dirinya, sehingga hatinya menjadi lebih panas ketimbang batu bara. Dan ia mulai kusuk-kusuk bertanya kepada para penggelana tentang kabar Umar bin Wahab, namun tidak ada satupun jawaban mereka yang dapat memuaskannya. Namun datang seorang penggelana yang mengatakan bahwa Umair telah masuk Islam. Begitu mendengar berita itu, seraya tersambar petir Safwan dibuatnya, karena ia menduga bahwa Umair bin Wahab tidak akan masuk Islam meski semua manusia di bumi ini masuk Islam. Sedangkan Umar bin Wahab sendiri hampir saja menguasai agama yang baru dianutnya dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya, sehingga ia datang menghadap Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah orang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulu aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam. Aku berharap engkau mengizinkan aku untuk datang ke Mekah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka menerima dakwahku, maka itu amat baik buat mereka. Jika mereka menolak dan berpaling dariku, maka aku akan menyiksa mereka sebagaimana aku dulunya menyiksa para sahabat Rasulullah SAW." Rasul SAW memberinya izin, dan ia pun berangkat ke Mekah. Sesampainya di sana, ia datang ke rumah Safwan bin Umayyah sambil berkata, "Ya Safwan, engkau adalah seorang pemuka di kota Mekah, seorang intelektual dari suku Quraisy. Apakah menurutmu apa yang kalian lakukan dengan beribadah kepada batu dan melakukan penyembelihan untuknya dapat diterima oleh akal untuk dijadikan agama? Sedangkan aku kini telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Umar mulai berdakwah di Mekah sehingga banyak orang yang masuk Islam karena dakwanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala Umar bin Wahab dan memberikan cahaya pada kuburnya.